Palembang, Rajawali News TV. Dengan semangat Hari Bakti PU ke-79 tahun, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Kota Palembang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR, Kota Palembang memberikan penghargaan kepada komunitas peduli sungai, peduli banjir, dan lingkungan Kota Palembang, KPSK-MPB, serta pekerja harian lepas, PHL, terbaik di lingkungan PUPR Kota Palembang. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman Dinas PUPR Kota Palembang, Senin, 9 Desember 2024, dan dihadiri oleh Sekda Kota Palembang Aprizal Hashim, Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang, PUPR, Kota Palembang Insinyur Haji Ahmad Bastari ST, MT. IPM. Asian Eng, Kepala Bidang, Kabid, Sumber Daya Air, SDA, Irigasi dan Banjir pada Dinas PUPR Kota Palembang Insinyur R. Amarlina Silvia, ST. MSI MSc IPM. Asian Eng, Profesor Dr. Insinyur Haji Anis Saggaf, MSc, IPU, PMKU, Asian Eng. Apek Eng sebagai Ketua Persatuan Insinyur Indonesia, PI, Wilayah Sumatera Selatan dan pengurus serta anggota Komunitas Peduli Sungai dan Banjir, serta PHL PUPR Kota Palembang. Pada kesempatan tersebut, Aprizal Hashim berharap Dinas PUPR dapat memotivasi seluruh masyarakat, seluruh komunitas agar dapat bekerja dengan ikhlas, sehingga hasil keringat mereka akan dihargai oleh kita semua. Harapan ke depan dengan kegiatan ini masyarakat Kota Palembang termotivasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dulu, dan peduli sungai, peduli banjir dan sebagainya, agar apa yang dicita-citakan masyarakat, Kota Palembang bebas dari banjir akan tercapai bersama, diharapnya. Di sisi lain, dalam sambutannya, Insinyur Haji Ahmad Bastari STMT. IPM, Asian Eng, menyampaikan, bahwa Dinas Kota Palembang pada peringatan Bakti PU ke-79 banyak melakukan kegiatan di antaranya, pada tanggal 3 Desember PUPR melakukan apel bersama, serta membongkar dan membangun rumah yang tidak layak huni. Jadi membongkar dan membangun kembali rumah yang kami anggap memprihatinkan, dengan dana swadaya seluruh pegawai PUPR dan bantuan dari beberapa pihak di wilayah Kertapati. Rumah tipe 65 kami kerjakan dalam waktu 14 hari. Insya Allah rumah akan dinikmati oleh Pak Junaidi pada tanggal 3 Desember, ujar Bastari. Selain itu, PUPR Kota Palembang juga memberikan penghargaan kepada komunitas peduli sungai, peduli banjir, dan lingkungan Kota Palembang, KPSK-MPB, yang dianggap memberikan kontribusi terbaik dalam membantu penanggulangan banjir di wilayahnya. Dinas PUPR saat ini sedang membangun sebuah aplikasi untuk monitoring genangan air dan peringatan dini banjir. Lewat aplikasi monitoring tersebut, aktivitas masyarakat yang membuang sampah sembarangan di lokasi yang dianggap rawan, dapat termonitor. Termasuk kebiasaan masyarakat membuang sampah di sungai. Pungkasnya, Harto, melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Biasa sesuai dengan kondisi kehidupan. Karena apa? Karena memang kita menghargai keringat mereka yang telah direncanakan oleh teman-teman. Baik Bapak dan Ibu, untuk seluruh para tamu undangan, Bapak Ibu, para ketua, dan juga anggota komunitas, diharapkan untuk tetap berada di tempat, karena kita akan melanjutkan ini wujud dari peran serta masyarakat dengan PUPR Kota Palembang. Apa harapannya Pak Sekda? Sekali lagi untuk seluruh Bapak, Ibu, para anggota dan juga ketua komunitas peduli sungai, peduli banjir, peduli lingkungan oleh Kota Palembang, untuk dapat tetap berada di tempat, karena kita akan melanjutkan rangkaian acara. Oke, terima kasih Pak Sekda. Kota Palembang pada peringatan atau Hari Bakti PU yang ke-79 tahun 2024 ini banyak melakukan kegiatan, antara lain kemarin 3 Desember kami melakukan apel bersama di sini, dan melakukan juga dengan kami bukan membedah Pak Sekda, kami membongkar dan membangun rumah bagi PHL kami yang rumahnya sangat prihatin, rumah sekaligus juga mungkin untuk melihara ayam di dalam itu juga, dan kami bongkar dan kami bangunkan kembali dengan dana swadaya
seluruh pegawai PUPR dan dari bantuan dari rekan-rekan. Kalau Pak Sekda ada waktu, kami undang Pak Sekda ke Kertapati, Pak Sekda. Rumah tipe 65 dan kami kerjakan dalam waktu 14 hari, Pak Sekda. Insya Allah akan rumah akan dinikmati oleh Pak Junaidi. Dan Ibu Rizka, nama orang tuanya anaknya sudah bebas stunting. Dan Ibu Rizka, ibu orang tuanya yang kebetulan Hafizoh, hafal Al-Quran dan alumni dari Yaman, alumni top, alumni dari pesantren di Seberang Ulu, mendapat beasiswa sekolah kuliah di Yaman. Dan karena tahun 98 kemarin ada gejolak di Yaman sehingga pulang dan sakit mata, Pak Prof, sehingga ini hampir buta. Dan alhamdulillah kami dari Dinas Kota Palembang mencoba merawat beliau dan alhamdulillah satu buta, Pak Camat Ridhoni, Pak Rama, dan satunya sekarang sudah bisa dirawat oleh Dr. Ansori, sudah bisa melihat bayang-bayang, Pak. Kami dengan seluruh teman-teman PSPTW sampai sekarang kami rawat dan mudah-mudahan sebelahnya bisa melihat kembali dan yang bersangkutan bisa mengaji dan baca Al-Quran dan anaknya sudah tidak stunting lagi.